Kolbu itu memerintahkan otak untuk mendengar hati. Kolbu itu memerintahkan hati untuk berpikir sesuai dengan apa yang ada di depan kita. Jadi filosofi Islam lebih lengkap dari filosofi modernitas Barat sebelumnya. Saya naik lopi-lopi. Setelah bertengkar, mari kita ngopi-ngopi. Ya baik, terima kasih. Itu tadi pengantar dari Pak Rektor. Saya kira ini yang paling kita tunggu-tunggu. Bung Rocky Gerung akan menyampaikan beberapa hal, jadi saya tidak ingin memberi batasan. Silakan. Oke, dalam 12 menit kita dapat seluruh isi kurikulum yang disebut pedagogi dari Dr. Sahril. A very concise introduction, tetapi dia reaching out semua hal itu. Itu bedanya antara Sahril dan Nabil. Yang tagline-nya ada di atas itu, kampus merdeka. Tapi justru kita ingin memerdekakan manusia. Bukan kampusnya yang harus merdeka, manusianya mesti merdeka untuk berani mengambil keputusan dengan pertanggungjawaban individual. Intinya ada di situ. Jadi betul, yang kita ingin ucapkan hari ini adalah apa dalil yang mesti dijadikan pedoman bagi sistem pendidikan kita. Ya, itu suaranya Nabil dimanipulasi oleh artificial intelligence. Mutal. Kenapa disebut Nabil Menteri Pendidikan? Dalam 2 hari ini ada heboh di dalam dunia akademis kita. Ada 2 tokoh nasional yang diduga keras memalsukan identitas akademisnya. Ya betul, dia yang saya maksud. Tadi masuk suara Dasko, ya memang Dasko yang saya maksud. Karena majalah Tempo bikin investigasi apakah Dasko menempuh jenjang pendidikannya sehingga dapat title profesor. Ternyata ditempuh dengan cara yang curang. Majalah Tempo membongkar kasus-kasus semacam ini dan ditemukan bahwa Profesor Dasko yang adalah pimpinan MPR menulis di jurnal-jurnal yang bukan sekedar abal-abal tapi tidak bisa ditrace keaslian akademiknya di situ. Siapa lagi? Coba tanya dia lagi nih. Coba bicara. Zut ya. Bamsud Ketua MPR berupaya untuk dapat gelar profesor, tapi setelah diteliti juga melakukan dengan cara-cara yang boleh kita sebut sebagai atau maladministrasi. Jadi Anda bayangkan 2 tokoh yang ada di Jakarta, harusnya kalau dia datang ke kampus Tomakaka ini, kita akan ngakak-ngakak di Tomakaka. Karena gak ada poin. Kita nggak pernah lihat Bambang Susatyo bicara secara konseptual. Karena itu orang ahli menduga, oh kalau begitu ijazah itu bisa dibeli. Hal yang sering saya terangkan bahwa, coba Anda bayangkan, ngapain
seseorang ingin mencapai sesuatu supaya dieluk-elukkan oleh masyarakat, padahal dia tahu dia mencapai itu dengan cara yang curang, kan dungu namanya, tidak otentik dia peroleh itu. Hal yang sama bisa berlangsung di dunia politik. Ada teman saya, dia bilang begini, Rock, gue sekarang pakai bahasa Jakarta, wakil rakyat. Oh, oke, bagus. Saya tanya, dapat suara dari mana? Gampang soal suara. Cukup siapkan 15 miliar dapat suara. Oh, jadi itu beramplop ya. Jadi Anda mewakili amplopmu sendiri, bukan mewakili suara rakyat. Itu namanya stupidity in optima forma, kedunguan pada tingkat tertinggi. Dia memuji-muji dirinya sendiri sebagai wakil rakyat, padahal suaranya dia beli. Jadi dia wakil dari amplop yang dia tebarkan. Kan kacau logikanya kan? Dalil-dalil itu yang mau kita batalkan hari ini melalui kuliah di sini. Bagus dari uraian dari rektor yang memperlihatkan bahwa dimensi etis dari pendidikan itu yang hilang di dalam kurikulum kita. Kalau kita tanya apa paradigma filosofi dari sistem pendidikan nasional kita, apa? Nggak jelas. Kalau Anda ada di Prancis, jelas filosofinya. Semua anak Prancis dari SD sampai dia lulus universitas dibekali dengan satu prinsip, yaitu human solidarity. Anda belajar apapun, Anda mesti paham tentang solidaritas manusia. Dari mana timbul itu? Ide itu dari revolusi Prancis. Egalite, fraternite, liberté. Kesetaraan, egalite, fraternite, persaudaraan, liberté, kebebasan. 3 kaki peradaban itu ditanamkan sejak awal. Karena itu orang Prancis selalu mau menerima orang lain, orang asing, karena perintah itu, fraternite itu. Jadi pengalaman historis membuat kita percaya bahwa ada ide yang kita dukung karena kita punya pengalaman historis dengan ide itu. Ide liberté diperoleh lewat revolusi Prancis. Karena dulu tidak ada liberté, raja bicara sesuka-sukanya dan dia katakan l'état c'est moi, aku adalah hukum, aku adalah negara tuh. Lalu berubah paradigmanya tuh. Satu waktu di pagi hari di 1789 di alun-alun kota Paris ada kepala dengan mahkota ditenteng-tenteng oleh rakyat Prancis. Kepala Raja Louis XVI yang habis dipenggal oleh rakyat Prancis. Karena Louis XVI bilang begini, mahkota di kepala saya tidak mungkin copot karena dia dipasangkan oleh Tuhan. Kata rakyat Prancis, kita coba. Rakyat udah jengkel karena negara Prancis bangkrut gara-gara Louis XVI itu menghabiskan APBN untuk membiayai kemewahan hidup di istana. Lalu rakyat seret ke alun-alun kota Paris, taruh lehernya di pisau gilotin 0,12 detik. Bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Di situ ada prinsip tentang kesetaraan. Raja tidak boleh menyatakan diri lebih tinggi dari rakyat. Dari situ kita belajar tentang kedaulatan rakyat, people sovereignty. Dari situ kita belajar prinsip vox populi vox dei, yang diucapkan rakyat pasti disetujui Tuhan. Jadi kita belajar tadi bahwa Prancis punya filosofi pendidikan, yaitu kesetaraan manusia, kebebasan manusia, keadilan sosial, dan itu dilembagakan di dalam kurikulum. Di Amerika lain lagi, Amerika tidak mengenal kesetaraan. Amerika tumbuh dengan prinsip liberalisme, atau bahkan lebih dari itu, libertarianisme itu. Anda boleh jadi apa aja tuh, anything goes. Kenapa? Karena Amerika tidak pernah memperoleh pengalaman historis yang disebut sebagai revolusi sosial. Yang ada adalah revolusi kemerdekaan di Amerika. Yang kedua,
Amerika tidak punya rakyat asli. Semua rakyat Amerika itu pendatang, imigran. Amerika negeri imigran tuh. Semua bangsa ada di situ. Karena itu dimungkinkan persaingan di dalam prinsip liberalisme Amerika. Setiap mahasiswa Amerika bisa memilih sendiri dia mau jadi apa. Begitu anak Amerika, orang Amerika lulus SMA, udah cukup. Kata orang tuanya, saya cuma bisa biayai Anda sampai SMA. Kenapa? Karena dianggap setelah lulus SMA dia bisa menentukan jalan hidupnya tuh, dan dia bisa kerja, nggak ada lagi urusan orang tua di situ. Sekarang kita balik ke Indonesia, apa dalil filosofi pendidikan negeri ini? Orang ingat pada Ki Hajar Dewantoro. Bagus betul prinsipnya. Ingarso sung tulodo bahasa Jawanya. Di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah menjadi penggerak, tuturi handayani, di belakang mendorong. Prinsip yang sangat bagus dibuatkan oleh tokoh pendidik kita untuk menerangkan fungsi dari manusia, yaitu kalau Anda ada di depan, Anda di teladan. Kalau Anda ada di tengah, Anda beri semangat. Kalau Anda di belakang, Anda dorong. Filosofi yang sangat bagus. Tapi di era Pak Jokowi berubah filosofi itu. Ingarso sung korupsi, Igmadia bangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Yang menyebabkan kita tidak ada arah, tidak membayar untuk mendidik. Jadi teman-teman di sini, kalau kita bicara tentang memanusiakan pendidikan atau pendidikan yang berbasis pada ide kemanusiaan yang adil dan beradab, itu betul-betul paralel dengan kehidupan sosial, kehidupan kultural kita yang mengajarkan nilai-nilai itu. Tetapi masalahnya, nilai-nilai itu tidak dilembagakan, tidak diinstitusionalisasikan, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk melihat yang ini baik apa buruk nih. Kalau Anda jadi mau jadi koruptor berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan beradab, jadilah koruptor yang berkeadilan sosial, berkemanusiaan dan beradab. Yang baik tidak boleh minta ampun kalau kena pidana. Itu namanya koruptor yang bermutu. Ya, dia pilih sendiri, ditanggung jawab. Koruptor yang minta ampun supaya hukuman dikurangi, itu namanya koruptor yang dungu. Kan itu prinsipnya tuh. Tanggung jawab lah. Jadi kita ingin kembalikan pendidikan ini di dalam upaya tadi merawat dua hal. Pertama, kemampuan berargumentasi, dan kedua, kemampuan untuk menghasilkan humanity. Dua hal yang kadang-kadang bertentangan. Orang Barat selalu membedakan antara reason dan passion. Reason adalah alat untuk kalkulasi, alat untuk komputasi. Otak kita berpikir secara rasional. Reason ada di kepala, passion ada di hati. Kemampuan kita untuk empati, kemampuan kita untuk menakar batin orang lain. Dua-duanya tidak terhubung. Ada orang yang rasionya bagus, passionnya buruk. Ada orang yang passionnya baik, otaknya tumpul. Itu paradigma Eropa. Islam mempunyai fasilitas untuk menghubungkan passion dengan reason, namanya kolbu. Kolbu itu memerintahkan otak untuk mendengar hati. Kolbu itu memerintahkan hati untuk berpikir sesuai dengan apa yang ada di depan kita. Jadi filosofi Islam lebih lengkap dari filosofi modernitas Barat sebelumnya. Kita nggak tahu, kalau saya bongkar tubuh manusia, saya bisa dengan peralatan sederhana dibelah otak kita, terlihat ada barang yang bergerak-gerak di dalamnya, ada konstruksi tertentu yang menyebabkan kita lihat ada aliran listrik di otak kita. Sejumlah neuron, ada 3 miliar neuron di otak kita. Ketegangan perbedaan voltase itu menyebabkan lompatan listrik, diatur oleh amigdala. Secara brain study, studi tentang otak, kita tahu gejala otak kita. Hati kita
Rongga dada kita di mana ada tadi passion juga kita bisa lihat. Kalau darahnya itu terlalu tebal, itu artinya kita lagi sedih. Kalau darahnya merah, itu artinya kita lagi gembira. Bisa dideteksi secara kimia kandungan oksigen, kandungan mineral dalam darah kita untuk menghubungkan dengan apa yang ada di kita. Tetapi kolbu belum pernah ada riset secara anatomis kolbu itu di mana tempatnya di dalam struktur biologi kita. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan satu hal supaya kita bisa bedakan antara cara berpikir rasional yang kadang-kala melampaui kemampuan kita untuk menghitung kecepatan berpikir, karena itu kita minta bantuan pada komputer. Dan komputer bisa melakukan komputasi ribuan kali dari komputasi otak. Deteksi batin kita bisa kita uji secara kimia. Kalau Anda lagi gembira, itu artinya oksitosinmu lagi naik tuh, dopaminmu lagi tumbuh. Jadi semua itu adalah keadaan biologis, yuntofisiologis dari manusia. Tapi keadaan rohani tidak bisa dibaca oleh teknologi. Karena itu kita selalu menyimpan semacam ketidakseimbangan antara kemampuan rasional kita dengan ketidakcukupan batinnya kita. Nah, manusia ada di situ. Manusia tidak mungkin menjadi manusia sempurna. Manusia hanya bisa menjadi makhluk berakhlak kalau dia pastikan bahwa ada sesuatu yang dia ucapkan dan tidak bisa mengerti rasionya, karena itu dia ucapkan sebagai doa. Manusia tidak bisa menjadi binatang. Manusia hanya mungkin menjadi lebih dangkal dari binatang. Karena binatang udah ada fasilitasnya, diberi oleh alam, hanya bereaksi, tidak boleh bikin kalkulasi, tidak boleh mengambil konsekuensi dari apa yang dia hadapi setiap hari. Jadi sekali lagi, ini pertemuan yang enak sekali. Saya merasa bahwa saya ada di dalam satu lingkungan ulul albab. Mereka yang ingin memakai pikiran. Dan hanya dengan berpikir kita bisa menghasilkan perubahan itu. Ayat pertama Quran bukan kerja, tapi ikro. Terima kasih. Terima kasih, dan padat sekali saya kira beliau menyampaikan apa yang kita sebut pendidikan yang memanusiakan, yang intinya bahwa pendidikan ini harus argumentatif dan humanity. Saya kira selanjutnya kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Untuk sesi pertama saya meminta 3, 1, 2, 3. Saya mulai dulu yang pertama ya. Perkenalkan diri singkat saja ya, jangan kata bersayap, to the point. Saya kira kita butuh yang padat. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan, anak yang berusia 18 tahun, untuk berdiri dan berbicara di hadapan Rocky Gerung. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bung Rocky karena berkat kata dungu Anda, saya bisa memahami eksistensi dari nama saya sendiri, yaitu Brian Al-Fikri. Nah, terus saya ingin, mungkin saya adalah salah satu pemuda yang belum merasakan yang namanya pendidikan yang memanusiakan, karena kami didoktrin dengan kata-kata yang dimana itu ada uang baru bisa berpendidikan. Nah, terus pertanyaan saya, apakah standar persepsi pendidikan yang memanusiakan berbeda dengan persepsi memanusiakan di manusia yang lain? Dan yang kedua, seperti yang Bung Rocky katakan tadi malam di gedung di Gubernur di Gerasande pada pukul 22.24, yaitu ijazah itu tanda Anda sudah berpendidikan, bukan tanda Anda sudah berpikir. Apakah pendidikan di Indonesia hanyalah perjalanan eksistensi gengsi dan akan terus seperti itu? Dan yang ketiga, pertanyaan saya, apakah statement mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 perlu diganti dengan Rocky mencerdaskan kehidupan bangsa? Baik, Terima kasih. Pada singkat 3 hal yang ditanyakan. Selanjutnya yang perempuan tadi yang di depan.
Silakan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan nama dan singkat saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Sabira dari Fakultas Pertanian. Langsung saja yang mau saya tanyakan, seberapa fleksibel kurikulum nasional dalam mengakomodasi pendekatan pendidikan yang memanusiakan? Apakah kebijakan pendidikan saat ini mendukung atau menghambat penerapan konsep ini? Dan bagaimana pendapat Pak Rocky Gerung dalam menanggapi pendidikan yang memanusiakan? Apakah kurikulum saat ini telah sesuai dengan pendidikan yang memanusiakan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, relevansi pendidikan dengan pendidikan yang menurut saya kira sederhana sekali. Silakan yang terakhir. Yang tadi yang di depan. Oke, baik. Singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri yang hebat yang ada di hadapan kita. Baik, langsung saja yang menjadi pertanyaan saya, kan dikatakan tadi bahwa pendidikan ini berubah di era Pak Jokowi. Yang Bapak pendidikan berubah di era Pak Jokowi. Jadi yang mau saya tanyakan, ini kan kebanyakan masyarakat, terutama kami yang ini berada di desa, yang dirasakan selama pemerintahan Pak Jokowi ini selama 10 tahun, itu banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di desa. Lalu kenapa hari ini Bapak ini terang-terangan mengkritik pemerintahan Jokowi, sedangkan jika kami sebagai mahasiswa yang ingin sosialisasikan tentang apa yang Bapak ajarkan atau Bapak yang berikan kepada kami, tentu kami akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi saya mau tanggapan apa dari Bapak terkait permasalahan ini. Apa pemecahan masalah ini? Mungkin ini yang saya sampaikan. Allahumma biqila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya. Saya sesi sementara. Yang pertama tadi standarisasi pendidikan yang menurut apa yang kita bicarakan hari ini. Kemudian ijazah menurut penanya tadi adalah simbol. Kemudian mau mengganti konteks undang-undang dasar dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu. Kemudian yang penanya kedua tentang kurikulum ini, semua kaitannya di kurikulum dengan pendidikan yang memanusiakan apa sih? Beliau penikmat, Bu. Jadi barangkali itu silakan di. Oke, tadi Pak Rektor, Pak Moderator tadi menerangkan bahwa Pak Rektor punya satu gagasan bahwa pendidikan itu kontrak antara Tuhan dan manusia, gitu. Pertanyaannya, pengacaranya siapa? Saya percaya pengacaranya adalah para pendidik sebetulnya, yang punya keinginan untuk menghasilkan tadi pendidikan yang beradab. Nanti saya terangkan itu. Tentu kontrak itu Tuhan tidak ingin kontrak itu melalui pengacara yang tangannya penuh cincin itu. Saya mulai dari belakang tadi itu. Oke. Ada mengkritik separuh saya karena saya mengkritik Presiden Jokowi itu. Terus saja itu, terutama dalam soal pendidikan. Perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Perintah terhadap presiden. Tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu konsekuensi anggarannya 20-25% anggaran mesti tiba di sekolah-sekolah, tiba di universitas, mau swasta, mau negeri segala macam. Itu perintah konstitusi. Kalau kita hitung sekarang, kalau pendapatan kita tahun ini 1.800 triliun, 20% dari 1.800 triliun berapa tuh? 350 triliun kira-kira. Kalau 350 triliun itu udah tiba di dalam kurikulum, di dalam infrastruktur pendidikan, maka tidak mungkin IQ nasional kita masih 78. Data
Bank Dunia bilang begitu, IQ nasional orang Indonesia cuma 78, nomor 1 di Asia, nomor 1 dari bawah. Makanya saya minta pertanggungjawaban. Presiden diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa yang terjadi adalah kedunguan? Dan itu berimplikasi pada pemilu kemarin. 78% dari pemilih Indonesia hanya lulus kelas 7. Artinya tidak pernah lulus SMP. Inilah modal dari kedunguan. Sehingga mereka yang tidak terdidik kan ditelantarkan oleh negara, disogok lewat BLT. Mereka tidak bisa berpikir bahwa mereka harus memilih seseorang. Itu konsekuensinya tuh. Jadi bukan karena saya kritik pada Pak Jokowi, bukan. Saya mengkritik mengapa Pak Jokowi tidak tunduk pada perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Udah dibangun sekolah-sekolah segala macam. Iya, tapi kenapa IQ cuma 78? Padahal Pak Jokowi bilang bahwa anak muda hari ini akan dapat bonus demografi di 2045 dan pendapatan kalian akan meningkat 10 kali lipat di 2045. Bagaimana mungkin IQ 78 mau bersaing bonus demografi dengan IQ anak-anak setara kalian di Singapura yang IQ-nya 105, di Vietnam yang IQ-nya 115? Bagaimana mungkin? Udah pasti kalah. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi berbohong, pasti dia berbohong di sini. Logikanya begitu. Lain kalau dengan kebijakan selama 9 tahun ini IQ kita 120, maka dengan mudah saya bilang hebat Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi tahu bahwa pemuda Indonesia akan memenangkan pertarungan bonus demografi di 2045. That's the logic, reasoningnya begitu. Itu pentingnya berpikir. Kalau Anda cuma sekedar kritik, ya saya bilang, ya artinya Anda memang merasa oke, ada manfaat di desa. Iya, tetapi secara nasional kita mau berkompetisi bukan dengan teman Anda di desa sebelah. Anda berkompetisi dengan desa pemuda di Vietnam, di Thailand. Itu namanya bonus demografi. Kesalahan berpikir Pak Jokowi, dia anggap bonus demografi itu adalah tambahan keuangan, tambahan pekerjaan ketika Anda hari ini dibandingkan dengan Anda di 2045. Itu konyol cara berpikirnya. Kalau Anda misalnya naik pendapatannya 10 kali lipat di 2045, pasti Anda senang. Tapi gimana kalau Vietnam naik 30 kali lipat, Singapura naik 100 kali lipat, Anda tetap miskin. Kan itu namanya perbandingan kan. Jadi cara melihat itu sudah salah. Jadi sekali lagi saya mau terangkan itu sebagai problem di dalam reasoning. Yang kedua tadi Ibu tadi apa yang bisa memberi sinyal bahwa pendidikan itu humanitas, udah ada pro humanity? Gak ada sinyal. Paling pemerintah bilang udah ada kurikulum namanya pelajaran agama. Itu penanda bahwa pendidikan kemanusiaan yang adil dan beradab sudah berlaku. 99,99% koruptor kita itu beragama. Bahkan hasil korupsinya itu disumbangkan ke masjid, gereja, biar kan itu dasarnya kan. Sekarang kita mulai kritik. Anda di universitas masih diajarkan agama itu, benar? Ya. Ya. Artinya apa? Sampai Anda lulus SMA, Anda tidak beragama, tidak paham agama. Kan artinya begitu. Apa ada jaminan Anda lulus universitas, Anda mampu untuk menerapkan dalil-dalil teologis? Ada apa faktanya? Yang udah profesor pun itu masih jadi koruptor. Padahal dia mengikuti pendidikan agama dari SD, SMP, SMA, fakultas, S2, S1, S3, S10. Jadi itu adalah soal moral code dari dalam diri kita yang terangkan tadi oleh Pak Rektor. Sesuatu kita sebut beradab kalau ada suasana peradaban di komunitas itu. Sampai mahasiswa masih ada pelajaran bahasa Inggris. Tadi MC bikin penggalan kalimat itu dalam Inggris.
Artinya sampai SMA nggak ada gunanya kita belajar bahasa Inggris, sehingga masih mesti diajarkan di universitas. Padahal seharusnya bahasa Inggris itu sebagai bahasa academic English itu minimal dengan grammar yang tepat sudah selesai di SMA, sehingga dia masuk universitas dia tidak disibukkan lagi dengan belajar bahasa Inggris. Artinya pendidikan kita gagal di tingkat SMA, kan itu dasarnya kan. Kemampuan kita untuk listening juga enggak kita peroleh. Karena setiap kali misalnya saya terangkan, kalau nggak ada data maka otak kita harus dipersiapkan dengan baik. Ibu gimana berpikir kalau nggak ada data, Pak Rocky? Ya kalau ada data Anda nggak usah berpikir, datanya sendiri udah ada evidensi ada di situ. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Itu prinsip berpikirnya begitu. Jadi kelihatannya kita tidak dilatih untuk memanfaatkan kemampuan abstraksi. Abstraksi itu artinya tidak memerlukan data. Kita mengakses kehidupan di akhirat pakai data apa enggak? Saya pernah dituduh melecehkan kitab suci karena saya bilang kitab suci itu adalah fiksi. Laporin saya ke polisi. Oke, saya rubah, kitab suci itu adalah data. Bagaimana data itu berubah-ubah? Fiksi itu konstan. Saya tidak katakan kitab suci itu fiktif. Saya bilang fiksi. Beda fiksi dan fiktif. Fiktif artinya tidak ada. Fiksi artinya diadakan di dalam kemampuan imajinasi kita. Ada satu orang punya pernah mengakses jalan Siratul Mustaqim. Nggak ada. Tapi saya bisa bayangkan yang disebut Siratul Mustaqim itu. Kalau saya sebut neraka, kita di sini di Kalimantan, di Sulawesi, itu api neraka. Kita bayangkan ada api, dan untuk mensimbolisasikan api itu, kita bilang itu ada batu bara yang terbakar di neraka. Itu namanya kemampuan fiksional kita, kemampuan imajinasi kita, kemampuan abstraksi kita. Anak-anak yang lahir di tahun 2045 ketika batu bara dilarang demi keselamatan bumi untuk dijadikan bahan bakar, kalau kita bilang, nah kakek mau terangkan neraka itu adalah batu bara yang terbakar. Dia apa batu bara? Dia tidak punya fiksi tentang batu bara, dia tidak punya imajinasi tentang batu bara. Maka dia akan bilang bahwa neraka itu adalah korslet listrik. Fiksi dia begitu. Jadi bayangkan misalnya orang marah karena tidak mampu berpikir, itu masalahnya kita di situ. Kebanyakan orang marah, buzzer, relawan marah karena nggak bisa berpikir. Jadi sekali lagi saya mau terangkan tadi bahwa kurikulum yang dimaksud oleh Ibu tadi ada kemampuan kita untuk menentukan sendiri apa yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan yang didefinisikan oleh DPR, bukan disuruh oleh DPR. Karena bagi DPR kemanusiaan yang beradab itu kalau cukup gizi, kemanusiaan yang beradab itu kalau cukup beasiswa, bukan. Itu adalah suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, pendidikan yang berbasis humanity, itu namanya ambience, suasana. Nah suasana itu dihasilkan melalui percakapan, tidak bisa dihasilkan lewat regulasi itu. Jadi saya kira itu poin betul Ibu tadi meminta keterangan itu. Yang terakhir tadi soal anak muda yang nekat tadi misalnya. Iya sesuai dengan namanya itu berpikir. Apa tadi poinnya itu Pak? Itu soal standar pendidikan. Pendidikan kalau distandarkan itu artinya kita ikuti keinginan negara. Saya kasih contoh bagaimana pendidikan itu berubah sekarang. Karena yang disebut Ivy League, universitas sukses ternama di Amerika itu biasanya ada 7 Ivy League, itu Harvard, Stanford University, MIT, macam-macam itu. Makin kekurangan mahasiswa. Karena sekarang orang bisa belajar secara individual melalui banyak situs. Artinya tidak ada lagi kurikulum baku dalam sistem pendidikan Amerika. Di pantai barat, di negara-negara bagian California,
Los Angeles, San Francisco di situ. Mulai dikembangkan yang disebut community college, semacam universitas yang diasuh oleh kabupaten. Beberapa universitas di Pantai Barat, Anda mau mendaftar di sana, Anda bilang saya dari Sulawesi Barat. Dari mana? Kata rektor itu Mamuju. Oke, rektornya lihat, bertanya, oh ya ada yang namanya Mamuju itu, karena rektornya pernah main drone nilai itu Mamuju City di belakang situ. Lalu Pak Rektor di California bilang begini, Al-Fikri, kamu dijemput di stasiun kereta, rektornya akan jemput kamu, rektornya bawa ke kampusnya, dia bilang, Al-Fikri, nomor kamar asramamu adalah nomor 212. Mungkin dia pernah ikut demo di Monas nih rektornya. 212. Silakan istirahat. Besok pagi datang ke 101 kantor saya, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Anda terkejut pasti. Loh, kok saya mesti bawa kurikulum? Sekarang ada tradisi di Amerika. Setiap orang yang ingin belajar dia tulis sendiri kurikulumnya. Universitas kasih pembimbing. Universitas kasih tutor di situ. Selebihnya Anda belajar di internet. Anda mungkin datang dari Mamuju hanya ingin belajar 3 hal. Satu soal nuklir, fisika nuklir. 2, Anda mau belajar tentang feminisme, karena di sini patriarkisme tinggi sekali misalnya. Anda mau belajar tentang environment, karena planet ini sekarang sedang diuji daya tahannya itu. Karena kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui kerusakan yang dibuat oleh planet bumi sendiri itu. Antroposin namanya itu. Saya mau belajar mata kuliah antroposin. Apa itu? Jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia kualitasnya sudah melampaui kerusakan yang dibuat sendiri oleh alam. 3 mata kuliah. Anda tentukan kurikulum Anda sendiri. Itu penghargaan terhadap seseorang yang ingin belajar. Jadi mereka, karena Anda ingin belajar, tentukan Anda mau belajar apa. Kami siapkan kurikulumnya buat Anda. Teman Anda yang datang dari Majene mungkin lain. Dia mau belajar tentang etika anti korupsi, karena Majene mungkin lebih tinggi korupsi dari Mamuju. Jadi semua hal tidak ada standarnya sekarang. Kita ada dalam keadaan oscillating, bergerak terus. Kenapa? Karena bahkan teknologi berubah setiap 8 jam. Jadi kalau Pak Jokowi bilang misalnya saya mau bikin smart city itu 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, tidak, Jokowi mau bikin itu besok, udah langsung jadi, karena dia ingin berkantor di situ. Lalu orang bertanya, ngapain berkantor di bangunan? Semua orang sekarang berkantor di cloud, dalam server-server yang imajiner kan. Jadi sekali lagi kita mau terangkan ini dalam upaya untuk memberitahu bahwa dunia berubah, jalan pikiran berubah, alam pikiran berubah. IKN itu bentar lagi itu jadi barang lapuk secara teknologi. Smart city, apa smart city-nya di situ? Smart city itu ada di dalam otak kita. Saya kasih contoh supaya kita tahu tadi problem kurikulum kita. Ada satu perempuan dari Indonesia, waktu 98 dia kabur ke Amerika untuk belajar tentang arsitektur ruang angkasa. Sekarang dia jadi konsultan di NASA, dia kasih kuliah di Harvard, dia mungkin diundang oleh Elon Musk. Seorang perempuan jadi ahli arsitektur ruang angkasa, pemukiman di ruang angkasa. Anda bayangkan, ada pemukiman di planet Mars, ada pemukiman di Venus, ada pemukiman di bulan. Yang merancang itu ada seorang perempuan Indonesia, merancang bangunan-bangunan sebagai tempat pemukiman manusia di masa depan. Apa itu masa depan? Mungkin 8 tahun di depan itu udah masa depan. Warga negara Indonesia merancang pemukiman di planet, sementara presiden dari warga negara itu masih gali-gali ular di Kalimantan untuk bikin fondasi IKN. Anda lihat jarak intelektualnya jauh sekali itu. Nah, saya terangkan itu sebagai fakta supaya kita bisa bikin komparasi. Jadi sekali lagi, semua pertanyaan yang kita ucapkan di sini
dalam upaya kita untuk mendeteksi masa depan. Fungsi pendidikan adalah detecting our future gitu, based on humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup banyak yang menyampaikan, dan sebelumnya saya juga sampaikan bahwa yang ada di tempat ini itu kita batasi, tapi sebetulnya ada yang Zoom di pelataran. Jadi yang kelihatan hanya perwakilan, tapi sebetulnya ada yang di pelataran melalui media Zoom. Dan tadi saya baru mendapat telepon, ada juga yang ingin bertanya lewat Zoom. Baik, mungkin bisa fasilitasi lewat Zoom karena ada yang ingin bertanya. Silakan mungkin operator untuk menyampaikan. Jadi ini karena keterbatasan ruang, jadi kita bagi dua. Baik, mungkin silakan. Jadi menarik, tadi ada beberapa yang beliau sampaikan, cuma tadi yang menyentuh tentang pendidikan, tentang ijazah ini mudah-mudahan sebentar pada berikutnya. Silakan. Beliau adalah pendiri Yayasan Tanah Jabatan Abadi yang akan bertanya secara langsung, mungkin silakan. Ya, baik. Halo, Teh. Baik, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkhusus buat Bung Rocky, selamat datang di kampus Universitas Tomakaka, kampus yang banyak gelar. Yang pertama, kampusnya orang bijak, kampus Pelaraban, dan kampus Malaki. Yang saya mau katakan bahwa orang-orang Mandar punya pesan, leluhur Mandar punya pesan, bahwa bila engkau bangun pagi, maka berilah uang kepada siapa yang engkau pertama temui. Jika engkau tidak bisa lakukan, maka berilah makan kepada siapa yang engkau baru temui. Dan bila itu juga tidak bisa, maka berilah senyuman kepada siapa yang engkau temui. Tapi jika seandainya ketiganya tidak mampu kamu lakukan, maka berilah makan nasi basi kepada binatang yang ada di sekitarmu. Karena sesungguhnya apa yang kau miliki dan kau berikan kepada seseorang itu tidak akan sia-sia. Yang saya ingin titip kepada Bung Rocky bahwa apa filosofi yang dikandung di dalamnya, mohon disampaikan kepada generasi muda kita, karena saya tahu persis bahwa Bung Rocky adalah filosof terkenal di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kita semua dan kepada kawan-kawan Sivitas Akademika, selamat berdiskusi, tuangkan semua pemikiran-pemikiran saudara, dan disinilah kesempatannya, jangan ragu-ragu, apapun yang ingin engkau katakan, sampaikan kepada Bung Rocky untuk kamu diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan adalah sebuah filosofi, nanti akan ditanggapi. Masih ada yang dari Zoom ya? Kalau ada, saya masih buka dua. Yang di belakang tadi, di depan. Yang oke, di belakang dulu. Yang tengah belakang sana, yang tadi angkat tangan. Oke, langsung saja ya. Yang baju merah dulu, yang baju merah dulu. Yang baju merah, itu hitam itu. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Purnawa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung, apa tanggapan Pak Rocky Gerung terhadap kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu
keamanan data cyber kita itu dihack oleh beberapa hacker. Jadi apa yang harus ditangguhkan di situ sebetulnya? Itu terima kasih Bung Rocky. Oke, baik. Iya. Berikutnya yang di belakang lagi tadi yang baju hitam, silakan. Oke, silakan langsung saja ya. Oke. Cek. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan saya kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita hadirkan cinta dalam hati kita karena sifatnya cinta penuh dengan kasih sayang. Maka dari itu, puji-puji Tuhan, puji-puji Ilahi atas nama cinta dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya tentang Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Adnan. Langsung saja saya ingin bertanya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila dasar, sila nomor 5, keadilan sosial. Karena yang sering terjadi pada hari ini banyak saudara-saudara kita fakir-fakir miskin yang tidak terakomodir oleh pemerintah tersebut. Jadi yang saya pertanyakan, keadilan mana yang disebut dalam sila dasar Pancasila yang kelima? Sekian, terima kasih. Baik, ada 3 Bung Rocky yang ditanyakan tadi dari Pak pendiri yayasan. Beliau filosofinya bahwa jika Anda membangun perahu, maka orang yang pertama yang Anda temui berilah uang, kalau tidak ada uang beri makan, dan kalau tidak bisa diberi makan beri senyum, dan kalau tidak bisa ketiga-tiganya ya beri saja makanan basi kepada anjing. Ini mungkin pertanyaan filosofi yang beliau sampaikan. Yang berikutnya dari firman tadi, ini betul yang kenyataan yang terjadi kan, pangkalan data kita kan dihack. Nih, mohon tanggapannya. Kemudian yang terakhir tentang implementasi keadilan sosial ya di pendidikan ini sendiri. Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak siapa pendiri Pak Ahmad Taufan, terima kasih. Sesuatu yang mengingatkan saya pada satu buku kampanye dari Presiden Bill Clinton, judulnya Putting People First. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Putting People First. Manusia yang utama. Ya, utamakan manusia itu tuh. Dan ternyata Bill Clinton itu baru bisa mengucapkan ketika dia mau kampanye presiden, sementara rakyat mandar punya filosofi yang jauh lebih purba, lebih dulu dari Bill Clinton. Tetapi itu menandakan bahwa di dalam dimensi kemanusiaan kita ada prinsip kesetaraan makhluk. Anjing tidak lebih rendah dari seorang manusia, bahkan anjing tidak pernah mencuri sesuatu yang bukan hak dia. Dia bahkan mau menerima nasi basi. Manusia bahkan merampas hak rakyat untuk menerima nasi. Dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk empati pada kemanusiaan yang beradab, termasuk empati pada subjek baru yang kita sebut non-human being. Kenapa begitu? Saya dan anjing dan Presiden Jokowi, kita bertiga kalau meninggal, tiga-tiganya diurai oleh bumi dan kita kembali menjadi mineral. Apa bedanya saya dan Pak Jokowi? Apa bedanya Pak Jokowi dengan anjing? Apa bedanya anjing dengan saya? Ketika roh itu udah pergi, balik jadi mineral. Jadi itu artinya keselamatan planet ini ada tanggung jawab seluruh mereka yang menghuni planet. Mereka yang merampas tanah-tanah di Sulawesi, tanah-tanah di Kalimantan, tanah-tanah di Rempang sana, itu tidak mengerti filosofi yang diajarkan oleh Tuhan melalui surat Ar-Rum ayat 43 yang bunyinya,
telah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat akibat perbuatan manusia, dan kami telah tunjukkan sebagian dari akibat-akibatnya supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Coba kita lihat ayat itu. Telah terlihat tanda-tanda kerusakan di langit, di laut, dan di bumi. Apakah asbabun nuzul dari ayat ini karena Nabi Muhammad punya drone untuk melihat soal itu? Diucapkan ratusan tahun yang lalu, tapi sekarang fakta itu kita kenali melalui apa yang disebut sebagai AMDAL, kenaikan suhu bumi karena rusaknya ozon, tanda bahwa laut permukaannya meningkat karena es di kutub utara itu mencair. Kalau ada di Eropa, minggu lalu saya ada di Eropa, tuh panasnya gila-gilaan, 40 derajat, 43 derajat, lebih panas dari pesisir pantai kita. Itu tanda-tanda kerusakan yang bisa dibaca dengan otak yang berpikir. Bahkan akibat-akibatnya dalam ayat itu disebutkan, sebagian dari akibat-akibatnya kami telah tunjukkan. Kenapa cuma sebagian? Supaya kita bisa berpikir dan menghentikan kerusakan alam itu, kembali ke jalan yang benar, supaya manusia bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi masih ada jalan keluar. Itu kan pengertiannya kalau kita uraikan ayat itu secara akademis. Jadi sekali lagi, penanda-penanda alam itu ada di sekitar kita, dan hanya orang yang berpikir yang tahu bahwa tanda-tanda itu adalah teguran pada keserakahan kita yang tidak mempraktekkan pendidikan yang berbasis pada kemanusiaan. Jadi sekali lagi, kita ada dalam kehidupan baru, yaitu krisis lingkungan dan masa depan lama itu. Nah, semua itu yang dinyatakan tadi dengan bagus oleh pendiri yayasan, supaya kita bangun pagi itu temui orang yang paling membutuhkan. Bahkan anjing, kalau tidak ada orang yang membutuhkan lagi, rawat anjing itu sebagai makhluk bumi. Itu prinsipnya bagus sekali, dijadikan sebagai filosofi pendidikan kita. Tapi yang terjadi di kita, setiap pagi anggota DPR udah berkerumun di Banggar untuk mengintip anggaran mana yang bisa dia curi di siang hari. Itu soalnya. Nah, paradoks-paradoks ini yang harus kita hentikan. Karena itu kalian yang muda belia itu berupayalah untuk menghasilkan kembali Indonesia berpikir, supaya kita bisa hentikan pikiran-pikiran jahat yang merusak negeri ini, merusak lingkungan, dan merusak semua ciptaan. Itu terima kasih Pak Taufan tadi. Terus pertanyaan tadi, ya itu bayangkan misalnya Pak Luhut lagi mempromosikan yang disebut sebagai family office, family business office. Dia upaya untuk membujuk orang-orang kaya di sekitar kita di Asia terutama untuk nanam uang di Indonesia. Dikasih bermacam insentif, tidak akan dipajaki itu. Kenapa? Karena kita udah nggak punya kemampuan untuk membiayai diri kita sendiri, maka kita minta bantuan orang asing datang kita, dan kita bebaskan mereka dari pajak. Itu aja udah melanggar konstitusi itu. Tetapi dalam kaitannya dengan kebocoran data, begitu Pak Luhut ucapkan itu, masuk berita bahwa data pusat data nasional kita dihack dan minta tebusan $800 juta. Bayangkan paradoksnya. Minta supaya orang asing nyimpan uang di Indonesia, datanya akan disembunyikan, tidak akan dibuka ke publik. Pada saat yang sama, keamanan data kita itu bocor hanya oleh ulah satu hacker. Brainware. Jadi kalau Anda ada di luar negeri, orang luar negeri akan bilang, ini Indonesia nih dagelan apa? Anda minta kami jaminkan uang kami
amankan, sementara data yang mesti dilindungi justru bocor. Bagaimana kita tahu rasa aman kita untuk investasi? Saya bicara tentang konsekuensi, bukan lagi pada soal yang kemarin itu. Saya nyimpan uang di bank, lalu bank itu dirampok, lalu banknya telepon saya, Pak, banknya dirampok, minta maaf ya. Lu bukan minta maaf, ganti uang saya. Sekarang data yang saya taruh di server-server negara hilang. Mestinya Presiden bilang kami akan ganti kerugian kalian karena selama seminggu kalian mesti bolak-balik ke kelurahan. Ganti dong minimal ongkos gojek saya. Bukan sekedar oh ya sudah kami udah pulihkan kembali. Padahal dalam kalkulasi saya pasti bribery dari si hacker itu dibayar, nggak mungkin nggak dibayar. Dan pemerintah nggak mau ngaku bahwa mereka bayar. Nah, kedunguan-kedunguan semacam ini yang akan membatalkan bonus demografi 2045. Dari sekarang orang tidak percaya lagi bahwa data mereka itu akan sempurna disimpan di Indonesia. Apalagi kita warga negara, mesti kita lakukan class action, tuntut pada presiden, pertanggungjawabkan dong. Kalau di luar negeri presiden udah jatuh karena tidak bisa menyimpan rahasia warga negara. Itu dasarnya. Sama seperti perselisihan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika yang disebut sebagai Watergate. Ketika Richard Nixon sebagai Partai Republik menyadap data dari Partai Demokrat, nah itu dianggap sebagai satu kegiatan koruptif yang dangkal, tidak etis dan kriminal. Maka Presiden Nixon jatuh, di-impeach. Mesti Pak Jokowi udah di-impeach. Kan Indonesia terlalu sabar untuk memaafkan kedunguan. Ya, apa lagi ya? Dapat ya semua? Soal iya, sila kelima, keadilan sosial. Harusnya dalam praktek bernegara dia jadi sila pertama tuh. Ketuhanan yang Maha Esa jadi sila kelima. Tapi kita bisa berpikir 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, ini soal urgensi. Yang lebih penting adalah keadilan sosial. Ketika keadilan sosial selesai, kita ucapkan terima kasih pada Tuhan yang Maha Esa di sila kelima. Sekarang ada problem ketidakadilan sosial. Karena dia ada di sila kelima, dahulukan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita berdoa-doa supaya terjadi keadilan sosial. Kan konyol. Padahal Tuhan bilang, kami tidak akan menolong mereka yang tidak mau berupaya. Jadi upaya negara harus didahulukan. Nah masalahnya selalu seolah-olah karena Tuhan nomor 1 dia ada di ayat pertama. Cara bacanya bukan begitu. Cara bacanya adalah horizontal, bukan vertikal. Bung Karno bahkan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 5. Lalu orang protes, kenapa nomor 5? Nomor 1 memang keadilan sosial, nomor 2 kemanusiaan dan beradab, nomor 3 nasionalisme, nomor 4 demokrasi, nomor 5 ketuhanan yang Maha Esa. Orang sibuk mempersoalkan penempatan itu. Padahal idenya adalah bahwa keadilan sosial itu adalah tugas presiden. Bukan tugas Tuhan, keadilan sosial. Bernegara kita tagih pada presiden. Nah saya mau coba untuk bikin provokasi supaya jadi viral lagi nih, buat saya seolah-olah memutar Pancasila. Padahal saya bicara tentang epistemologi dari Pancasila, aksiologi dari Pancasila, bukan ontologinya di dalam metodologi berpikir. Ya, jadi sekali lagi soal keadilan sosial itu menjadi tercecer justru karena dianggap itu kan sila kelima. Ajarin agama aja nomor 1. Iya, faktanya mereka yang belajar agama juga mereka yang belajar korupsi. Kan datanya begitu. Jadi sekali lagi tugas negara adalah menjamin terdistribusinya keadilan. Sekarang saya kasih beberapa fakta. Zaman Pak Harto, kekayaan negara yang disedot oleh oligarki yang diizinkan oleh Presiden Soeharto, yang balik ke negara masih ada 35%. Jadi dirampok oleh oligarki, yang balik masih 35%. Baliknya dalam bentuk SD Impres, irigasi, puskesmas. Zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY yang balik ke negara tinggal 27%. Zaman Pak
Jokowi yang balik ke negara tinggal 6%. Apa itu keadilan sosial? Itu keadilan bagi oligarki. Itu yang kita persoalkan sebetulnya. Jadi setiap kali saya kasih kritik, saya pakai otak untuk mengucapkan itu supaya nggak kena delik. Kalau saya bilang Presiden Jokowi memiskinkan Indonesia, jangan begitu dong. Kan ada jalan tol, ada kereta cepat, ada IKN, iya. Tapi kemiskinan itu terjadi karena penghisapan. Disparitas kita tinggi sekali hari ini. Setiap malam di Republik ini ada 9 juta orang tidur dengan perut kosong. Setiap anak yang lahir, bayi yang lahir hari ini sudah dibebani utang negara 50 juta per bayi. 1 dari 4 bayi yang lahir sudah mengalami kekurangan nutrisi, artinya otaknya tidak akan berkembang. 25%. Namanya stunting. Semua itu ada datanya. Kenapa saya menghina Presiden? Ya, saya menghina karena dia berbohong. Dia janji buat mencerahkan rakyat, tidak terjadi. Dia janji menghidupkan hukuman ekonomi, tidak terjadi. Jadi itu yang saya maksud sebagai di dalam kuliah, di dalam dunia akademis, mesti jujur ucapkan itu. Kau usah ragu-ragu katakan, memang presidennya dungu. Ada seperti itu kan? Saya kan berikan awal, saya beri polisi kan. Saya bilang Presiden tidak memanfaatkan keadilan sosial karena dia merampas APBN untuk membangun IKN. Itu namanya merampas hak saya untuk menikmati pendidikan yang harus saya peroleh hari ini. Sementara IKN itu 200 tahun lagi terjadi. Tetapi bagi Presiden Jokowi itu tanda bahwa dia pernah memerintah. Simbol sebagai piramida. Padahal sebetulnya legasi presiden itu bukan pada infrastruktur, tetapi pada cara berpikir. Supaya IQ kita naik, supaya kita bisa bertengkar di tingkat internasional. Yang mikir itu justru Universitas Tomakaka yang berupaya untuk mengembalikan fungsi pendidikan, yaitu memanusiakan. Kereta cepat iya, tapi kita baru bayar utang itu 170 tahun lagi. Siapa yang harus bayar? Kedungan Jokowi karena minta investasi dan minjem dari Cina itu kita bayar sama-sama itu nanti. Jadi sekali lagi kejujuran akademis tidak boleh dihalangi oleh sopan santun. Anda sopan-sopanan, Anda akan ditipu oleh kebijakan. Jadi prinsipnya adalah ucapkan sesuatu sebagai kejujuran, buktikan itu sebagai dalil. Saya ucapkan itu sebagai argumen, bukan sebagai sentimen. Terima kasih. Iya, konklusinya cukup bagus. Ini argumen, bukan sentimen. Jadi sangat banyak yang bisa disampaikan. Saya dari waktu saya masih buka satu sesi lagi. Banyak sekali. Masih bisa 3 ya? Oke, baik. Dari tengah dulu. Oke. Bentar. Oke, yang kedua. 1. Oke, yang ini dulu. Berdiri. Kalau laki-laki berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya kepercayaan pendidikan yang kita kembali ke kurikulum yang merdeka. Sampai saat ini kurikulum merdeka hanya sekedar narasi. Itu tidak betul-betul merdeka. Merdeka hanya kata-kata yang membuat mahasiswa pelajar semakin dungu. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bung Rocky, jika Bung Rocky terpilih atau menjadi Menteri Pendidikan, apa kebijakan yang Bung Rocky keluarkan supaya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi maju? Terima kasih. Baik. Berikutnya tadi yang di tengah ya, oke, silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrian dari Prodi TI Fakultas Ilmu Komputer.
Oke, baik, langsung saja kepada Pak Rocky Gerung. Tadi sempat disinggung mengenai bahwasanya ijazah itu tanda orang pernah sekolah atau tanda orang pernah kuliah, bukan tanda orang pernah berpikir. Nah, kemudian pada saat ini kita melihat peluang kerja di luar sana itu banyak kemudian menerapkan aturan-aturan bahwasanya harus S1, harus S2 dan lain sebagainya. Padahal jika kita melihat bahwasanya banyak orang-orang yang memiliki kemampuan atau yang memiliki skill di satu bidang tetapi kemudian dihalangi oleh aturan-aturan yang harusnya mereka bisa bergabung untuk kemudian memberikan idenya atau kemudian mendapatkan pekerjaan yang seharusnya tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan yang harusnya tidak ada, seperti itu. Baik, terima kasih, itu dari saya. Saya ingin meminta pandangan dari Pak Rocky Gerung mengenai masalah itu. Apakah kemudian bisa pemerintah kemudian menerapkan agar aturan-aturan itu tidak diberlakukan? Baik, singkat lagi. Ya. Singkat saja ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Andriawan. Saya semester 7 dan rencana DO belum ada. Jadi yang ingin saya tanyakan di luar daripada materi pada hari ini, Bung Rocky, yang ingin saya tanyakan banyaknya video Bung Rocky yang mengatakan bahwa kita mahasiswa harus ada rencana DO. Seperti bahwa fakta yang sekarang seperti dijelaskan oleh adik dari sana bahwa hari ini pendidikan ketika kita tidak mempunyai ijazah itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau cuma mengandalkan pengalaman itu kan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Lantas ini bertimbang balik dengan statement yang kemudian perkataan yang kemudian disampaikan Bung Rocky sebagai mahasiswa harus memiliki rencana DO. Mungkin seperti itu bisa dijelaskan kepada saya supaya tidak menjadi tanda tanya kepada saya. Terima kasih Bung Rocky. Baik, ada tidak menanya langsung saja barangkali. Oke. 2 hari lalu saya naik Gojek di Jakarta. Bukan Gojeknya kenal saya biasa itu. Lalu dia tanyakan hal yang sama seperti yang kamu tanyakan. Jadi pertanyaan anak semester 7 sama dengan pertanyaan tukang Gojek di Jakarta. Bedanya tukang Gojek itu akhirnya bilang bahwa dia juga sama-sama lulusan Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi bahkan. Si tukang Gojek. Dia bilang pada saya, Rok, gue ini, akhirnya pakai bahasa Jakarta, gue ini keluar dari perusahaan karena nggak ada jaminan bahwa perusahaan itu akan sustainable. Maka dia pindah jadi supir Gojek. Jadi apa gunanya dia lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jadi Gojek? Karena di dunia profesional dia tidak lihat ada prospek dari industri manufaktur. Ternyata benar. Di Jawa sekarang ada kelebihan pasokan listrik. Jokowi bilang, rakyat silahkan tambah wattage, daya watt Anda, karena kami di Jawa kelebihan pasokan listrik. Memang kelebihan pasokan listrik bukan karena ada power plant baru, tetapi industri-industri di Jawa itu tutup lalu pindah ke Vietnam, pindah ke Cina. Akibatnya apa? Ya listriknya berlebih. Nanti apa logikanya? 11.000 karyawan industri tekstil di Jawa udah tutup, sekarang di PHK semua. Siapa mereka? Ya Satyana. Perusahaan tekstil terbesar Sritex tutup. Jadi logikanya adalah karena terjadi deindustrialisasi, industrinya berhenti karena persoalan buruh, persoalan jaminan finansial, perusahaan-perusahaan itu pindah realokasi ke tempat-tempat yang lebih lukratif di mereka.
Indonesia tinggal gigit jari, termasuk sarjana-sarjana itu gigit jari. Jadi nanti akan ada tambahan ribuan tukang ojek yang punya ijazah sarjana. That's the logic, logikanya begitu, saudara-saudara. Jadi masalahnya ada di situ sebetulnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa Anda punya. Kalau Anda di Amerika juga begitu tuh, perusahaan-perusahaan besar itu dia nggak akan tanya Anda lulusan mana, dia akan tanya apa yang sudah Anda lakukan dan dicatat di dalam Google. Dia lihat aja Google, Anda pernah ngapain sih itu soalnya. Jadi kita tidak menghitung sesuatu itu di era ini berdasarkan kapasitas yang Anda peroleh secara formal di universitas, tapi apa yang Anda ucapkan dan dianggap sebagai distinctive intellectual ideas that you produce from the little town of Mamuju ini. Itu basis berpikirnya begitu. Saya pindah ke yang kedua tadi soal ijazah, harus punya ijazah untuk bekerja. Ya ini sama aja tadi saya udah terangkan itu. Ya memang dibutuhkan persyaratan bekerja, tetapi kan Anda akan diwawancara oleh manajer kan. Anda bilang IP Anda itu 4,7 itu meledak namanya. Begitu diwawancara tidak terlihat kemampuan Anda untuk menjadi leader. Psikolog bilang oke, kognisinya bagus, tapi afeksinya buruk. Selesai, nggak diterima kan? Jadi nggak ada hubungan, tidak ada hubungan linear antara capaian akademis dengan preferensi Anda untuk masuk dalam dunia kerja. Jadi pastikan Anda tahu banyak pengetahuan. Ini dasarnya. Jadi, sama seperti orang selalu anggap Rocky Gerung bisa komentari apa aja tuh. Spesifik dong. Anda kan bukan ahli hukum, Anda kan bukan ahli ekonomi, Anda kan bukan ahli teknologi. Kenapa Anda komentari semua? Manusia itu diberi kemampuan untuk mengaktifkan otaknya 100%. Yang pernah kita pakai sampai kita mati cuma 14%. Jadi mereka yang hanya pakai otak 14% pasti masuk neraka. Karena tidak memaksimalkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pelajari semua pengetahuan dan Anda susun sendiri di kepalamu itu aksiomatik, secara aksiomatik Anda pegang sebagai pegangan hidup Anda itu dasar. Yang terakhir, tahu tadi? Kampus Merdeka. Kenapa saudara-saudara saya jadi menteri pendidikan? Saya mau jadi jaksa agung untuk nangkap semua menteri. Oh baik, itu tadi yang disampaikan, dan mungkin untuk closing statementnya Pak Rektor, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya begini, mulai dari kurikulum 1947 sampai ke 23 sekarang kurikulum Merdeka, memang saya mau bilang bahwa kurikulum yang masih sangat ideal itu adalah living curriculum. Living curriculum itu adalah orang tua kita yang ada di rumah. Jadi yang pertama mengajari kita bagaimana merangkak, bagaimana duduk, bagaimana berdiri di dalam konteks tubuh kita, itu adalah orang tua kita. Lalu kemudian orang tua kita mengajari stimulus otak kita dengan mengajari kita tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan di luar, mana yang tidak boleh. Matabe kalau lewat dan sebagainya bahasanya orang di sini, itu adalah pelajaran yang kurikulumnya itu adalah living kurikulum yang ada di rumah. Lalu kemudian orang tua kita mengajari kita tentang rasa, mengajari kita tentang empati, mengajari kita bagaimana menghormati orang yang tua, menghargai orang yang lebih muda. Artinya bahwa kalau saja pemerintah melihat bahwa kurikulum tertinggi itu dalam konteks kemanusiaan kita ada pada wilayah di rumah, maka sebetulnya harus menjadi dasarnya pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan kurikulum.
Tetapi, itu tadi bahwa di dalam perjalanan kurikulum ini lebih banyak memikirkan keuntungan-keuntungan dibanding bagaimana memanusiakan manusia. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau ada keinginan untuk memanusiakan manusia, maka yang pertama harus dimanusiakan adalah pikiran-pikirannya para pengambil kebijakan, lalu kemudian guru-gurunya harus bersifat manusiawi atau beradab dalam melakukan pendidikan, sehingga yang dilahirkan adalah generasi muda yang beradab. Guru saya pernah bilang begini, seorang pro, kita ini guru atau pendidik akan mendidik atau mengajari bagaimana anak-anak itu bisa berbuat baik, atau bahasa kerennya adalah memperbaiki anak-anak. Tetapi bagaimana mungkin Anda mau memperbaiki anak-anak ini, kau sendiri tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran anak-anak itu, apa masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu, sehingga pada saat kita mengajar, maka yang terjadi adalah bukan proses pembelajaran, yang ada adalah proses pemaksaan. Seorang Buddha ditanya oleh seorang orang tua, kenapa anak saya bodoh, dalam tanda kutip ya, sebenarnya tidak ada orang bodoh. Yang bodoh itu adalah orang yang tahu tapi melanggar, itu bodoh namanya. Jadi lampu merah sudah di atas tapi dia langgar, itu orang bodoh. Mirip-mirip dengan orang gila. Seorang orang itu bertanya, Sang Buddha, kenapa anak saya bodoh, tanda kutip ya? Padahal dia belajar dari guru yang sama, lalu kemudian dia belajar materi yang sama, ruang yang sama, tempat yang sama, jam yang sama. Anak saya bodoh, yang lain pintar. Maka Sang Buddha ini senyum dan kemudian mengatakan begini, sebetulnya yang terjadi adalah di hati anaknya ini, di hati anak Anda itu tertutup. Hati anak Anda tidak ikhlas, tertutup, sehingga yang terjadi adalah pembelajaran apapun tidak bisa masuk. Pembelajaran apapun tidak bisa masuk. Artinya apa? Tidak terjadi keikhlasan. Nah, kalau kita bicara kurikulum, harusnya ada keikhlasan antara yang memberi pengetahuan dengan yang menerima pengetahuan. Itulah Imam Syafi'i mengatakan, al ilmu nurun nurun minallah. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya itu datangnya dari Allah. Dan cahaya itu ketika ada dalam hati, ini tempatnya ya, qalbu, tempatnya kalau itu sudah bercahaya, maka biar yang salah disampaikan itu pasti terterima. Kenapa? Karena memang sudah ikhlas menerima. Tapi kalau yang terjadi adalah komplain atau penolakan, maka pasti tidak akan bisa masuk. Kebenaran apapun tidak akan bisa masuk, termasuk Bung Rocky. Kebenaran apapun yang disampaikan oleh Bung Rocky bagi para pembencinya tidak akan pernah diterima. Dia tidak akan bisa masuk. Karena itu tugas kita dalam pendidik, sebetulnya guru dan siapapun dalam konteks kurikulum ini adalah open mind dan open heart. Buka pikirannya peserta didik, generasi kita, buka hatinya agar dia bisa masuk. Bagaimana caranya? Adalah keikhlasan itu yang harus. Dan itu yang hilang karena pemimpin kita sekarang, generasi pemerintah kita sekarang adalah banyak-banyak apa yang saya bisa dapat dari apa yang saya bisa lakukan. Tidak berpikir, saya sepakat tadi, harusnya penceramah itu yang menerima amplop agar ikhlas. Itu namanya berkahnya ilmu. Nah, oleh karena itu saya mungkin menekankan bahwa memang bangsa kita ini harus mencoba mencari jati dirinya. Kalau dalam konteks ini saya mau bilang kepada kita semua, pemerintah kita memang masih butuh menemukan, tapi ya tentu ini orang-orang susah juga ini karena semua diramu dalam wilayah yang sudah terkontaminasi, pikiran mereka batasi, sehingga yang terjadi adalah tidak bisa berkembang. Karena itu saya berharap pada momentum yang baik ini, apa yang disampaikan oleh Bu Rocky untuk kita semua adalah sesuatu yang bisa menstimuli pemikiran kita untuk lebih kaya dalam berpikir. Dan Bu Rocky ini adalah manusia bebas berpikir, sehingga saya kira anak-anak ini juga boleh berpikir bebas, tetapi harus pikiran kita punya argumen, karena pikiran itu menemukan kebenaran dalam pengertian dia yang menentukan, dia yang menetapkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang indah, mana yang tidak indah. Tetapi yang memutuskan adalah hati kita. Karena itu kadang-kadang pikiran kita sudah menemukan kebenaran atau mana yang baik dan mana buruk, tapi kita masih melakukan hal yang salah karena hati kita yang memutuskan. Saya kira itu adalah penutup dari saya. Terima kasih Bu Rocky telah datang ke Universitas Tomakaka. Kami tidak memaksa untuk datang,
jangan sampai didikte. Terima kasih banyak atas ilmunya pada kesempatan ini. Insya Allah ini akan berkah untuk kami semua. Terima kasih kepada rombongan atau teman-teman yang memfasilitasi sehingga beliau akan bisa datang bersama-sama dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hasil yang bagus. Saya hanya ingin menyimpulkan dengan dua kutipan. Yang pertama yang saya kutip dari John Dewey, bahwa pendidikan itu adalah hidup itu sendiri dan bukan untuk mempersiapkan kehidupan baru untuk masa depannya. Yang kedua dari Herbert Spencer, bahwa tujuan utama pendidikan bukan pengetahuan tetapi tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ada persahabatan di dalam pikiran. Saya senang ada pertanyaan yang sangat kritis dan saya dapat kopinya enak. Lalu ini apa namanya? Tetu. Dan bentuknya kayak lopi, kayak perahu lopi ya. Oke. Nah, sekali lagi di Teluk Mandar saya naik lopi-lopi. Setelah bertengkar, mari kita ngopi-ngopi.